Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suci Rohima. Saya Ilmu Komunikasi semester 7. Nah, kali ini saya akan membuat vlog tentang cara pembacaan naskah berita TV gitu. Nah, yang pertama dalam naskah TV itu ada yang namanya garis miring 1 dan garis miring 2, yang artinya garis yang satu itu tanda artinya koma. Nah, kalau misalkan garis miringnya itu 2, itu artinya adalah titik. Nah, biasanya dalam berita itu suesnya udah ada dari ininya gitu, atau dari editor gitu. Tapi biasanya juga nih, slash yang dibikin editor itu sama dengan dibaca itu kadang suka beda gitu. Jadi kalau pembaca berita ya baca senyamannya kalian sebagai reporter atau pembaca berita aja, karena itu pasti bakalan berbeda banget gitu. Ada yang berbeda, ada yang enggak gitu. Dan sebisa mungkin kalian pokoknya baca senyaman kalian dan jangan terlalu fokus atau terpaku dengan eh, teks yang udah ada di situ. Misalnya kayak garis miring 1 itu kan koma artinya. Nah, kalian nggak harus membacanya koma gitu, atau garis 2 itu kan titik. Jadi langsung aja senyaman kalian gitu. Nah, kayak gitu cara pembacaan berita atau mau dubbing gitu. Nah, semuanya aku bakalan sharing di vlog ini tentang cara membaca naskah berita gitu. Karena aku kuliah di bidang ilmu komunikasi, dan buat kalian yang tidak berkuliah di bidang itu, cuman kalian kayak pengen tahu atau kalian pengen jadi reporter atau penyiar atau bagaimana gitu, kalian bisa eh, nonton vlog ini gitu. Kayak membagi pengalaman yang saya lewati di bidang ilmu komunikasi ini. Jadi kayak aku pengen sharing ke kalian tentang apa yang aku pelajari di ilmu komunikasi ini. Oke, untuk contoh dari pembacaan berita, aku teksnya bisa cari di internet, atau kalian juga bisa cari internet atau menyesuaikan teks yang udah kalian punya gitu, atau udah yang kalian pernah buat gitu. Yang pertama itu suka ada opening. Yang pertama kita langsung mulai aja ya. Oh ya, sebelum kalian membaca berita atau teks berita, usahakan dulu kalian tuh melenturkan muka kalian atau wajah kalian. Jadi kalau pas kalian baca teks berita itu kalian nggak kelihatan kaku atau tegang saat pembacaan berita gitu, atau gugup atau sepertinya. Tujuannya itu biar artikulasinya itu jelas gitu. Jadi kalau kalian mau bilang A itu jelas A, B jelas B gitu. Jadi nggak kayak B terdengar P atau P terdengar B gitu. Jadi kayak harus jelas antara yang kita ucapkan gitu. Langsung aja kita ke pembukaannya ya, karena pembukaan itu pasti ada openingnya gitu. Langsung aja ya kita mulai dari openingnya, karena berarti itu pasti ada openingnya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi di Jatigor TV. Bersama saya Suci Rohima. Dalam 30 menit ke depan kami akan mengembangkan sejumlah berita-berita terhangat, di antaranya adalah. Nah, jadi gitu ya untuk pembukaan openingnya gitu. Tadi aku tuh kayak sempat jeda atau gugup juga sih itu sebenarnya. Jadi tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Tapi itu bacanya sesuai naskah. Kalian bisa nggak sesuai naskah juga bisa, biar kalian nggak terlihat gugup atau kayak bingung gitu, udah sampai mana gitu. Terus kita lanjut lagi ya. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjara menyelenggarakan acara seni tanggapan lomba Garut pada hari Sabtu dan Minggu lalu di lapangan BPPS Universitas Padjadjara. Nah, itu kan aku bacanya ada PBBS, jadi harus jelas PBBS gitu. Jangan P terdengar B, B terdengar P gitu. Jadi kan itu lebih jelas kayak PBBS gitu. Jadi kayak lebih jelas aja huruf yang kita ungkapkan gitu. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjara menyelenggarakan acara seni keterangkasan domba Garut pada hari Sabtu dan Minggu lalu di lapangan BPPS Universitas Padjadjara.
Media Nusantara Citra Televisi menyelenggarakan seminar dengan tema program TV yang mencerahkan dan menginspirasi pada hari Rabu 20 Maret lalu. Dan yang terakhir adalah Sinema Fotografi Club Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjara mengadakan acara screening dan menganugerahan film dalam rangka penganugerahan atas karya anggota barunya. Selengkap pemirsa, inilah informasi selanjutnya. Baiklah pemirsa, berikut inilah informasi selengkapnya. Nah, jadi gitu ya guys, untuk teknik pembacaan teks berita gitu. Sebenarnya aku sama-sama kayak grogi atau ragu atau nggak lancar juga. Yang intinya kita sama-sama belajar dan kalian bisa searching di internet, YouTube atau sebagainya. Jadi kalau untuk pembacaan berita itu biasanya kita menggunakan nafas perut, jangan menggunakan nafas dada. Karena kalau kalian menggunakan nafas nada, maka saat kalian pembacaan berita itu kita bisa kayak ngap gitu, kayak ngap-ngapan gitu karena nafas kita ambil dari dada gitu. Jadi usahakan menggunakan nafas yang diambil dari perut. Kalau misalkan menggunakan napas dari perut itu kita lebih rileks dan napas yang kita keluarkan pun itu lebih panjang seperti itu. Nah, oke kita lanjut ya untuk pembacaan beritanya. Nah, tadi kan itu ada BPBS nih gitu. Jadi kayak kita harus fokus gitu. Jadi kalau B kita bacanya B, kalau P kita harus baca dengan jelas itu P. Jadi nggak salah. Nanti pemirsa nggak salah dengar dengan apa yang kita ungkapkan gitu. Jadi PBBS. Jadi biasanya kalau kita nggak nafas pakai perut gitu itu biasanya kita kayak kurang fokus gitu. Jadi apa yang kita baca itu jadi kayak nggak tahu apa yang mau kita baca gitu, kayak jadi linglung atau jadi kayak kacau gitu aja sih. Sebisa mungkin kita tuh kalau pembacaan berita tuh harus relax gitu, nyaman senyamannya kita aja gitu. Jadi biar pembacaan beritanya itu lebih oke. Kita lanjut ke berita pembacaan selanjutnya. Fakultas Peternakan Padjadjara menyelenggarakan acara seni ketangkasan domba Garut pada hari Sabtu dan Minggu, 30 dan 31 Maret lalu di lapangan BBBS Universitas Padjadjara Kampus Jatinangor. Nah, kita lanjut lagi ya. Ketua Pelaksanaan Acara Seni Ketangkasan Domba Garut, Rizky Prasetya mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan setiap tahun bertujuan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Karena kegiatan ini membersihkan banyak manfaat seperti membuat peternakan makin terangsang karena adanya kegiatan jual beli. Rizky juga menambahkan bahwa kegiatan ini adalah sebuah pelestarian budaya sudah dengan adanya alat musik, lagu yang digunakan saat seni ketangkasan domba berlangsung. Acara tahun ini memecahkan rekor presentasi sebanyak sekitar 300 ekor domba dalam sejarah penyelenggaraan. Selain seni ketangkasan domba Garut, acara ini juga mengadakan kontes ternak domba Garut kategori Raja Petet, Raja Kasep, Raja Pedaging, dan Ratu Bibit. Nah, jadi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tadi aku agak ngap sih sebenarnya itu. Tapi ya sedikit bisa lah gitu. Kita sama-sama belajar. Nah, jadi gitu ya guys untuk pembacaan naskah berita. Pokoknya intinya lebih nyaman dan pembacanya tuh lebih ditekankan atau lebih ditegaskan gitu. Jadi kayak kita membacanya tuh kayak misalnya kayak pada hari Senin hingga sekian-sekian gitu. Jadi kayak lebih ditegasin aja sih. Biasanya sih ya yang kayak lebih ditegaskan itu kayak ketua pelaksananya, tanggal, tempat itu lebih ditegaskan pembacaannya atau kayak harus lebih jelas aja untuk tekanan pembacaannya kayak 5W1H gitu. Jadi kayak di mana, kapan, terus siapa, bagaimana itu harus kayak lebih jelas gitu dan lebih ditekankan. Karena itu lebih penting-pentingnya agak ditekankan aja gitu. Lanjut. Lanjut untuk selanjutnya.
Berita berikutnya juga datang dari Jar Jarara dari Cinema Photography Club atau sesi Vicom Update mengadakan acara screening dan pembahasan film dengan nama Novicom. Acara ini berlangsung dari sekitar pukul 2 siang sampai 8 malam. Belasan tika universitas Pajajaran. Acara ini diterbagi dalam 3 sesi di mana setiap sesi terdapat penayangan 4 film. Ketua Pelaksanaan Moviecom Fajar mengatakan bahwa acara ini merupakan annual program yang digelar oleh Vicon Update. Bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap film pendek yang telah dibuat oleh anggota baru Sisi. Selain pemutaran film pendek, dalam acara ini juga mengadakan award night untuk memberikan penghargaan kepada kru film terbaik berdasarkan kategori-kategori yang ada. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Suci Rohima berserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam Diatirnagor melaporkan. Nah, yang terakhir itu termasuk closingnya yang terakhir aku baca itu yang permisa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Suci Rohima beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Decat Tinagor. Nah, itu tuh closingnya dari pembuatan berita. Nah, seperti itulah pembacaannya. Pokoknya intinya kalian pembacaan berita tuh harus lebih nyaman, habis napas dari perut, agar napas kalian tuh lebih panjang aja gitu. Nah, jadi kayak gitu kurang lebihnya cara pembacaan naskah berita TV seperti itu. Jadi kayak ada yang lebih dijelasin, terus ada yang lebih ditekan dan membuat suara yang lebih berkarakter seperti itu. Nah, kita sama-sama belajar untuk di bidang ilmu komunikasi ini. Seperti itu yang dapat saya sampaikan di vlog ini. Semoga kalian bisa mengerti, dan kalau untuk lebih lanjutnya lagi kalian bisa cari di internet, bisa cari di YouTube, itu banyak sekali cara-cara pembacaan naskah berita dan sebagainya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.